Ketika seseorang yang bukan milikmu justru membuat hatimu bergetar. Kadang, hati ini bisa bergetar pada saat yang paling tidak kita duga. Bukan pada orang yang kita impikan, bukan pada orang yang seharusnya menjadi tujuan, melainkan pada seseorang yang justru tidak seharusnya kita cintai. Awalnya nih kamu mungkin menganggapnya biasa saja, hanya teman, hanya rekan kerja, atau mungkin hanya kenalan yang sesekali bertukar sapa. Tapi entah sejak kapan, setiap tatapan matanya terasa punya arti. Setiap senyumnya meninggalkan jejak yang susah dihapus dari pikiran. Kamu mulai menyadari ada rasa yang tumbuh. Rasa yang kamu sendiri bingung dari mana asalnya. Dan di sanalah konflik itu dimulai. Kamu tahu dia bukan milikmu. Dia mungkin sudah punya pasangan, atau bahkan terikat dalam pernikahan. Kamu sadar, seharusnya rasa ini tidak boleh ada. Tapi hati tidak selalu mau mendengar kata tidak. Di momen seperti ini, hidup seolah memberimu ujian yang rumit. Bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal prinsip dan batasan. Karena jatuh cinta itu wajar, tapi mempertahankannya pada orang yang salah bisa menghancurkan segalanya. Disinilah kamu harus belajar bahwa tidak semua rasa harus dimiliki. Kadang yang harus kita lakukan adalah mengagumi dari jauh, sambil menjaga jarak yang aman. Bukan untuk mengabaikan hati, tapi untuk menjaga diri, dan menjaga orang lain dari luka yang tidak perlu. Tapi masalahnya, rasa itu tidak mudah diabaikan. Semakin kamu mencoba untuk menjauh, semakin banyak hal kecil darinya yang membuatmu kembali jatuh. Cara dia berbicara, nada suaranya, bahkan hal sepele seperti caranya. Memegang gelas pun bisa membuatmu tersenyum sendiri. Di titik ini, kamu mulai mengerti bahwa hati manusia memang rumit. Dia tidak bisa memilih kepada siapa ia akan jatuh. Namun kamu punya kendali penuh atas langkah yang akan kamu ambil setelahnya. Inilah yang seringkali menjadi perbedaan antara orang yang dewasa dan orang yang terjebak dalam masalah besar. Rasa suka, rasa tertarik, bahkan rasa cinta, semuanya bisa muncul secara alami. Tapi yang membedakan adalah, apakah kamu akan menuruti rasa itu atau memilih untuk mengendalikannya? Kebanyakan orang yang gagal mengendalikan rasa ini akhirnya menyesal di kemudian hari. Bukan hanya karena hubungan itu rumit, tapi karena banyak hati yang terluka dalam prosesnya. Perselingkuhan, kebohongan, rasa bersalah, semua itu bisa menjadi beban yang sulit dihapus. Dan percayalah, rasa bersalah itu akan jauh lebih berat daripada rasa rindu yang kamu tahan sekarang. Makanya penting untuk melatih diri agar bisa mengatur jarak. Mungkin kamu masih akan berinteraksi dengannya, tapi dengan kesadaran penuh bahwa ini hanyalah rasa yang harus dijaga. Bukan untuk dimiliki, bukan untuk diungkapkan, tapi untuk disimpan sebagai pengingat bahwa kamu masih manusia yang punya hati dan punya kendali atas hati itu. Kadang menjaga jarak bukan berarti membohongi diri sendiri. Justru itu adalah bentuk perlindungan. Untuk dirimu dan untuknya. Kamu tahu, rasa ini mungkin terasa manis sekarang. Ada getaran setiap kali kalian bertemu. Ada senyum yang tiba-tiba muncul saat mengingat momen singkat bersamanya. Tapi manisnya rasa ini bisa berubah pahit seketika jika kamu melangkah terlalu jauh. Bayangkan jika hubungan ini diketahui orang yang seharusnya menjadi pasangannya. Bayangkan luka yang akan muncul, hancurnya kepercayaan, dan rasa sakit yang tidak bisa ditarik kembali. Itulah kenapa, sebelum semua terlambat, kamu harus menentukan batasan. Batasan itu bukan untuk membuatmu sengsara, tapi untuk menyelamatkanmu dari penderitaan yang lebih besar. Memang, ada bagian dari dirimu yang ingin terus dekat dengannya. Ada rasa ingin tahu lebih dalam tentang kehidupannya, kebiasaannya, bahkan rahasia kecil yang tidak semua orang tahu. Tapi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah semua itu sebanding dengan risiko yang akan kamu ambil? Karena cinta yang terlarang tidak pernah memberi kebahagiaan utuh. Selalu ada rasa was-was, rasa bersalah, dan bayang-bayang ketahuan yang menghantui. Hati akan terus berdebar, tapi bukan lagi karena bahagia, melainkan karena takut. Dan perlahan, rasa manis itu akan berubah jadi penyesalan yang memakan dirimu dari dalam. Jadi kadang yang terbaik adalah mengagumi tanpa memiliki. Biarkan dia menjadi cerita indah yang hanya kamu simpan dalam hati. Cerita yang tidak pernah menjadi kenyataan, tapi tetap hidup di dalam ingatan. Pada akhirnya, hidup akan selalu mempertemukan kita dengan banyak orang. Ada yang datang untuk menetap, ada yang hanya lewat sebentar, dan ada pula yang datang untuk mengajarkan pelajaran hidup paling berharga. Mungkin itu orang ini hadir bukan untuk dimiliki. Mungkin dia hadir hanya untuk mengingatkanmu bahwa hati manusia masih bisa bergetar, bahkan ketika kita pikir semua sudah biasa-biasa saja. Tapi kamu harus ingat, tidak semua yang membuat hati bergetar layak untuk diperjuangkan. Kadang justru yang terbaik adalah merelakan dari awal, sebelum semua semakin dalam. Karena semakin dalam kamu terjebak, semakin sulit untuk keluar tanpa luka. Bukan hanya luka untukmu, tapi juga untuk orang lain yang tidak bersalah.
Hubungan terlarang selalu punya satu kesamaan, dia memakan habis kebahagiaan yang awalnya kamu rasakan. Awalnya indah, penuh adrenalin, penuh rahasia yang terasa mendebarkan. Tapi lama-lama, rasa bersalah dan rasa takut akan mengambil alih semuanya. Kamu akan mulai bertanya-tanya, apakah ini layak? Apakah perasaan ini sebanding dengan semua risiko yang harus ditanggung? Dan ketika jawabannya mulai condong ke tidak, biasanya sudah terlambat. Itulah mengapa saat ini, di fase awal perasaan ini tumbuh, kamu masih punya kesempatan untuk mundur. Kamu masih bisa memilih jalan yang membuat tidurmu nyenyak, hatimu tenang, dan harga dirimu tetap utuh. Bukan berarti kamu harus mematikan hati. Bukan berarti kamu pura-pura tidak peduli. Tapi kamu memilih untuk membatasi, menjaga, dan mengarahkan rasa itu ke tempat yang aman. Karena mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memilikinya. Kadang, mencintai justru berarti membiarkan dia tetap di tempatnya, tanpa mencoba mengambilnya dari hidup orang lain. Dan disitulah letak kedewasaan yang sebenarnya. Bukan pada seberapa besar kamu bisa memiliki apa yang kamu mau, tapi pada seberapa kuat kamu menahan diri untuk tidak merusak apa yang sudah ada. Kamu mungkin akan merasa ada yang hilang. Kamu mungkin akan merasa seperti menolak kebahagiaan yang sudah ada di depan mata. Tapi percayalah, itu hanyalah kebahagiaan semu, yang cepat datang dan cepat pula menghilang, meninggalkan kekosongan yang jauh lebih besar. Hati yang bergetar bisa membuat kita lupa pada logika. Bisa membuat kita mengabaikan batasan, prinsip, bahkan nilai yang selama ini kita pegang. Dan saat logika kalah, masalah besar akan mulai muncul satu persatu. Perselingkuhan bukan hanya tentang dua orang yang saling jatuh hati. Itu adalah cerita yang melibatkan banyak hati lain. Pasangan, keluarga, bahkan anak-anak jika sudah berumah tangga. Setiap langkah salah yang diambil bisa meruntuhkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Dan luka itu tidak selalu bisa sembuh dengan waktu. Mungkin suatu hari kamu akan melihatnya lagi dari kejauhan. Hati masih bergetar, tapi kali ini dengan rasa syukur, karena kamu memilih untuk tidak mengambil jalan yang salah. Kamu akan sadar bahwa menjaga jarak bukan berarti kamu kalah. Justru itu adalah kemenangan terbesar, karena kamu berhasil mengalahkan godaan yang bisa menghancurkan hidupmu. Dan siapa tahu di masa depan, takdir akan mempertemukanmu dengan orang yang membuat hatimu bergetar, tapi kali ini, dia adalah orang yang benar-benar bisa kamu miliki tanpa rasa takut dan rasa bersalah. Itulah cinta yang akan terasa damai, bukan cinta yang membuatmu terus bersembunyi. Karena pada akhirnya, bukan seberapa kuat rasa itu yang akan menentukan jalan hidupmu, tapi seberapa bijak kamu mengendalikannya. Hati manusia memang sulit ditebak. Kadang jatuh pada yang tak terduga, pada waktu yang salah, bahkan pada orang yang sama sekali tidak seharusnya kita cintai. Dan disitulah ujian terbesarnya. Ujian untuk melihat apakah kamu memilih jalan yang mudah tapi berisiko, atau jalan yang sulit tapi benar. Jalan yang mudah akan memberimu sensasi, debaran, senyum diam-diam, dan rasa ingin memiliki yang membara. Tapi jalan itu penuh duri, penuh rahasia, dan penuh ketakutan yang suatu saat bisa meledak menjadi penyesalan. Sementara jalan yang sulit akan memaksamu menahan diri, akan memaksamu berpura-pura biasa saja, meski setiap tatapan dan senyum darinya bisa membuat jantungmu berpacu lebih cepat. Akan memaksamu menekan rasa, menolak ajakan hati, dan menjaga jarak yang terasa menyakitkan. Tapi percayalah, di ujungnya ada ketenangan. Ketenangan karena kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri, tidak merusak hidup orang lain, dan tidak menghancurkan kepercayaan yang tidak bisa dibeli kembali. Dan mungkin, suatu hari nanti, rasa ini akan menjadi kenangan yang kamu pandang dengan senyum tipis. Senyum yang berkata, "Pernah ada seseorang yang membuat hatiku bergetar, tapi aku memilih untuk tetap menjaga hati ini di jalan yang benar." Itu adalah kebanggaan yang tidak semua orang bisa miliki. Karena banyak yang kalah pada rasa, tapi sedikit yang mampu mengendalikan rasa itu demi kebaikan semua orang yang terlibat.